Shalom saudara-saudaraku, salam sehat buat torang semua. Saudara-saudara, om-om dan tante-tante dimanapun berada, senang sekali karena saat ini torang boleh baku dapa lagi lewat program Baku Kasih Kuat Iman. Edisi hari ini, Sabtu 21 November tahun 2020. Dan lewat acara ini, orang akan sama-sama belajar memahami tapi juga menghayati apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita lewat Alkitab. Dan yang menjadi pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Yohanes pasal 15, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Dan sebelum torang mau baca Alkitab, torang minta pertolongan Tuhan lewat doa. Mari berdoa. Ya Roh Kudus, sumber hikmat dan pengetahuan. Saat ini lewat acara Baku Kasih Kuat Iman, kami hendak belajar memahami, tapi juga menghayati apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami lewat Alkitab. Urapi hati dan pikiran kami agar firman-Mu bukan hanya mampu didengar dan dimengerti, tapi akan diupayakan untuk dilakukan dalam hidup keseharian kami. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami mendengarnya. Dalam nama Yesus firman yang hidup, yang senantiasa menghidupkan kami. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara-saudara, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Yohanes pasal 15, dibaca mulai ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-27. DP judul pembacaan, Dunia Membenci Yesus dan Murid-muridnya. Firman Tuhan bilang begini, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan.
Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sampai jauh di sana pembacaan Alkitab, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang telah mendengar dan berusaha untuk melakukannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau torang dibenci dan dimusuhi karena torang perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau kalau ada orang yang tidak suka patorang, benci patorang, marah patorang, kong musuhi patorang, karena torang pekalakuan besae. Misalnya torang so dipilih jadi pelayan, tapi torang pehidup ndak pernah berubah. Begitu-begitu jo terus. Contoh, kalau waktu torang belum jadi pelayan, torang pang bakar lota, atau pang bacerita orang, pang baputar bale, pang badusta, pamabo, panjudi, pang bahugel, panghina orang, papancuri, pang bakorupsi, pang iri, dendam, tambah lagi sombong kelas dewa. Itu hal yang biasa. Wajar kalau orang benci, wajar kalau orang marah, dan wajar kalau orang tidak suka. Karena semua orang termasuk torang tidak suka dengan kelakuan begitu. Tetapi bagaimana saudara-saudara? Kalau torang so baking tu bagus, torang so berusaha iko apa Tuhan pe mau. Torang bilang apa yang disampaikan oleh Alkitab. Kemudian ada yang benci patorang, ada yang tidak suka patorang, ada yang marah patorang, ada yang musuhi patorang. Kira-kira torang mau bikin bagaimana saudara-saudara? Apakah torang mau balas? Atau justru torang mau ikut sama dengan dorang? Atau malah sebaliknya torang menyerah pada keadaan. Berhenti jo tarik kita jadi pelayan. Siksa kita jadi pelayan. Nggak mampu kita. Bayangkan jo kita so berusaha backing yang terbaik. Ternyata kita masih tetap dimusuhi. Kita masih tetap dibenci. Saudara-saudara, firman Tuhan tadi so kasih ingat patorang melalui pembacaan Yohanes 15 ayat 18 sampai 27. Sebelum dunia membenci kamu, esteker Tuhan Yesus dunia so benci lebih dulu. Dunia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan orang tidak suka mau kenal lebih dalam. Itu Tuhan tidak mau suka pahami apa ajarannya Tuhan. Nah pertanyaan sekarang saudara-saudara. Kiapa kong dorang benci pa Tuhan Yesus?
Siapa ini ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan penguasa Romawi waktu itu tidak suka pada Tuhan Yesus. Dia pe jawaban sederhana, saudara-saudara. Karena apa yang Tuhan Yesus ajarkan sangat berbeda dengan dorang ada kasih ajar. Contoh misalnya, dorang kasih ajar umat supaya saling mengasihi. Tapi ternyata dorang membenci. Itu terbukti ketika dorang membenci Tuhan Yesus, membenci murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dorang ajar supaya umat melakukan keadilan. Tapi ternyata dorang sendiri melakukan ketidakadilan. Dorang sewenang-wenang terhadap orang lain, apalagi terhadap orang-orang kecil. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa yang dia ajarkan, itu yang dia lakukan. Tuhan Yesus bilang dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dan itu dia buktikan lewat pengorbanannya di kayu salib. Dia rela menderita. Dia rela disiksa untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Nah, karena apa yang Tuhan bilang dan yang Tuhan lakukan itu sejalan, jadi banyak orang yang percaya kemudian suka ikut pada dia. Nah, lihat itu, ini ahli-ahli Taurat rasa cemburu. Dorang rasa ada yang basaing pada orang. Karena sudah mau lagi ikut dompe ajaran yang nyandak betul. Nah, karena itu dorang benci pada Tuhan Yesus. Dia pelaste, dorang juga benci pada murid-murid Yesus. Dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tegaskan dalam pembacaan kita tadi, jangan takut dan jangan heran tuh begitu. Karena memang so tertulis di Alkitab. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Firman Tuhan yang disampaikan ini bukan cuma khusus untuk murid-murid Yesus pada masa itu. Tapi juga untuk orang semua. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan. Yang sekarang ini dipercayakan oleh Tuhan melalui jemaat untuk melayani dia. Jangan takut untuk bersaksi. Jangan takut bilang apa yang sebenarnya. Katakan ya kalau itu ya. Dan katakan tidak kalau nyanda. Jangan orang berdusta. Dan orang harus yakin bahwa apa yang Tuhan janjikan, yakni dia mau utus tuh Roh Kudus mau tolong pat orang, itu pasti akan terjadi. Karena itu ketika orang melaksanakan tugas panggilan, orang selalu bersandar pada Tuhan. Jangan bersandar pada orang pakai kekuatan. Minta pertolongan kuasa Roh Kudus. Agar supaya orang boleh bersaksi di tengah dunia ini. Dan niscaya banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang belum percaya pada Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Sang Mesias. Akan menjadi percaya. Karena lihat apa yang torang sampaikan, itu yang torang beken. Dia kata lain, perkataan dan torang perbuatan harus selalu sejalan. Demikian firman Tuhan dan amin.
sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena saat ini Engkau telah hadir melalui kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat acara Baku Kasih Kuat Iman, kami sudah membaca, mendengar,
dan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Alkitab. Kami mohon Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengejawantakan, memberlakukan, dan mengaktakan kehendak firman-Mu dalam kehidupan kami. Bagi para pemirsa yang telah mengikuti dan terus menopang acara Baku Kasih Kuat Iman ini, Engkau senantiasa menolong mereka. Biarlah berkat-berkat Allah akan terus menjadi milik dan bagian mereka. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Demikian acara Baku Kasih Kuat Iman. Nanti torang baku dapa ulang. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.